Lonceng telah berbunyi, berdentang berganti. Marilah kita masuki ruang iman kita. Bekali akal dan budi, mantapkanlah di hati. Angkari jati diri, wujudkan niat suci. Dari Pusat Pastoral Keuskupan Agung Jakarta, inilah program online Catholic Update. Gadis Bali menari pendet, indahnya meresap ke dalam dada. Selamat datang di Catholic Update, kami ada untuk membekali iman Anda semua. Shalom, salam sehat penuh berkat. Selamat pagi untuk semua teman-teman yang sudah setia untuk mengikuti acara Catholic Update di rumah yang kami selalu adakan dari Pusat Pastoral Keuskupan Agung Jakarta. Acara Catholic Update ini merupakan program pembekalan dan juga pembelajaran tentang pelayanan di dalam gereja Katolik oleh tim Puspas Keuskupan Agung Jakarta. Kegiatan ini kita lakukan secara rutin setiap hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 11.30. Baik, teman-teman di rumah, sebelum kita lanjut kepada tema kita hari ini, mari kita akan memulai pagi ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Mas Aga dan akan dilanjutkan dengan lagu pembukaan yang dibawakan oleh virtual choir Praise the Lord Children Choir dari Gereja Ratu Rosari, Paroki Jagakarsa, dengan lagu yang menyemangati kita pagi ini, Oh Betapa Indahnya. Mari kita siapkan hati untuk bersama-sama berdoa. Silakan Mas Aga. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada hari ini kami boleh diberi kesempatan kembali untuk belajar, untuk menggali iman kami dan juga menambah ilmu pengetahuan kami. Tuhan Yesus, kami mohon dengan darah suci-Mu untuk membungkus semua yang terlibat dalam acara kali ini, dalam episode Pasdior. Tuhan, tambahkan iman kami dan juga tambahkan ilmu pengetahuan kami, agar kami bisa melayani sesama kami, agar kami bisa sungguh-sungguh memberikan hati kepada gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau segalanya bagi kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di
Baik, kita sudah dengarkan tadi lagu dari paduan suara anak Praise the Lord Children Choir, Gereja Ratu Rosari, Paroki Jagakarsa. Betapa indahnya pagi ini sudah membawa kita memulai hari di hari Sabtu yang indah ini. Kebetulan di Puspasamadi saat ini juga hujan, menjadi hujan berkat buat kita semua dan juga teman-teman semua yang sedang menonton di rumah. Baik, teman-teman, dalam dokumen Sacrosanctum Concilium, atau kita biasa kenal dengan konstitusi tentang liturgi kudus, yang dikeluarkan oleh Konsili Vatikan II, antara lain menulis tentang musik suci. Dalam artikel 113, dikatakan kegiatan liturgi mendapat bentuk yang lebih anggun apabila ofisi ilahi dinyanyikan dengan dihadiri pelayan-pelayan suci dan diikuti umat secara aktif. Dalam artikel 114, kasana musik suci harus dipelihara dan dikembangkan dengan sangat teliti. Paduan suara harus dimajukan dengan tekun. Dan dalam artikel 121 dikatakan, hendaknya seniman musik diresapi semangat Kristiani dan merasa diri terpanggil untuk mengolah musik suci dan untuk menambah perbendaharaannya. Maka, agar kita mendapatkan gambaran seperti apa yang lebih tepat tentang peran musik liturgi dalam gereja, khususnya di tema kita episode online Katolik Update hari ini, yaitu paduan suara, dirigen dan organis, pasnya bagaimana? Sudah hadir bersama kita dua orang narasumber yang sangat ahli dalam bidangnya, secara khusus paduan suara, dirigen dan organis. Mari saya perkenalkan, yang pertama adalah seorang ahli liturgi. Beliau juga Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Agung Jakarta, Ketua LP3KD Provinsi Banten, yaitu Romo Hieronymus Ridanto Aribowo Nata Antaka Projo, atau yang biasa kita kenal dengan Romo Danto. Selamat pagi, Romo Danto. Selamat pagi. Terima kasih, nanti kita akan bincang lebih lanjut. Dan yang narasumber kedua, praktisi musik liturgi, pencipta musik liturgi, pelatih paduan suara, sering menjadi juri dalam lomba-lomba paduan suara nasional, dan juga anggota pengurus LP3KN, Bapak Onggo Lukito. Selamat pagi, Pak Onggo Lukito. Selamat pagi, Mas Yohanes. Ya, terima kasih. Pak Onggo, sekaligus sedikit karena Bapak pengurus di LP3KN, boleh diberitahu kepada teman-teman di rumah apa kepanjangan dari LP3KN, Pak Onggo? LP3KN itu lembaga pembinaan dan pengembangan Pesparani Katolik Nasional. Selain di tingkat nasional juga ada di tingkat daerah. Tadi Romo Danto LP3KD Provinsi Banten, juga ada sampai ke tingkat kota dan kabupaten. Oke, baik. Terima kasih Pak Onggo untuk informasinya untuk teman-teman dan sahabat Katolik Update di rumah. Pagi hari ini kita juga sangat berterima kasih karena tayangan ini selain ada di channel Pusat Pastoral Keuskupan Agung Jakarta, juga dapat diikuti secara nasional di channel LP3KN dan juga Hidup TV. Pagi ini juga saya mau mengucapkan terima kasih secara khusus kami dari tim Pusat Pastoral Keuskupan Agung Jakarta kepada Ibu Silvana dari Gereja Laurentius Paroki Alam Sutra yang sudah berbaik hati mensupport kita pagi ini, kepada tim Puspas dengan kiriman nasi bakarnya. Terima kasih Ibu Silvana di Paroki Alam Sutra. Tepuk tangan teman-teman, terima kasih. Baik, teman-teman di rumah, jika teman-teman ingin bertanya sesuatu atau merasa ada yang gundah dalam pikirannya, aku mau keluarkan nih, mau bertanya biar mendapatkan jawaban, teman-teman silakan mampir ke channel Puspas di live chat, ya. Teman-teman silakan mampir di live chat channel YouTube dari Puspas KAJ. Teman-teman silakan chat di situ, nanti dari kami akan coba merespon. Selama kami bisa jawab dan waktunya cukup, kita akan menjawab pertanyaan teman-teman. Baik, sebelum itu teman-teman dan juga Romo dan Pak Onggo, mari kita saksikan tayangan dan
pandangan umat berikut ini? Apa kata mereka? Pasdior itu yaitu paduan suara, dirijen dan juga organis yang biasanya tuh ada di setiap misa ya, dari awal hingga akhir gitu ya. Jadi ada lagu pembuka sampai dengan lagu penutup ya. Pasdior adalah paduan suara, dia dirigen dan organis. Mereka itu adalah sekelompok orang-orang yang bertugas untuk lagu-lagu di saat kita beribadah. Pasdior itu adalah singkatan dari paduan suara, dirijen, dan organis. Ini merupakan komponen penting dalam atau pada saat perayaan ibadah di gereja seperti perayaan Ekaristi. Pasdior itu kalau nggak salah itu adalah paduan suara, dirigen, dan organis. Shalom. Pasdior yang saya ketahui singkatan dari paduan suara, dirijen, dan organis. Pasdior itu dari pas, di, dan or. Pas itu lewat, alias paduan suara yang lewat. Di itu dirijen, dan or itu atau organis. Jadi ya tentunya itu bisa menambah penghayatan kita sebelum masuk ke Ekaristi itu sendiri. Tentu saja, karena dengan ada-adanya lagu itu, ibadah kita akan lebih hidup dan juga bisa membawa kita untuk bisa lebih merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Tentu saja bisa, karena lagu-lagu itu secara tidak langsung cerminan atau ekspresi kita, memanjatkan ekspresi puji-pujian, memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa hanya dalam bentuk nyanyian saja. Ya jelas ya, karena biasanya dengan lagu kita bisa ke bawah suasana gitu, apalagi kalau pembawaannya dibawakan di aransemen dengan oke gitu, bisa menusuk kalbu gitu istilahnya. Menurut saya iya, karena lagu-lagu di dalam gereja juga lahir dari penghayatan iman si pencipta lagu dan disebarluaskan kepada umat yang lain untuk membantu menambahkan penghayatan umat yang menyanyikan lagu tersebut atau mendengarkan lagu tersebut. Sih, kadang iya, kadang enggak. Kalau iya, kalau lagu itu bisa mengajak umat untuk menyanyi. Kalau enggak, pas menyanyi sendiri. Jadi umat itu ngomong sendiri, jadinya berisik. Lagu di dalam Ekaristi atau di dalam misa kita setiap minggu tentunya itu dapat mendukung kita agar lebih kusuk lagi dalam beribadah dari awal hingga akhir perayaan misa ya, setiap minggunya, misa mingguan. Lagu-lagu di dalam Ekaristi yang pertama adalah lebih baik pakai bahasanya bahasa kita. Jadi nggak semua kan orang ngerti bahasa Inggris misalnya, apalagi bahasa Latin. Mungkin sesekali kalau pakai bahasa Latin di lagu-lagu tertentu oke gitu ya. Tapi nggak di semua lagu di sepanjang Ekaristi harus ada Latin. Nah itu kayaknya enggak deh, karena membuat orang menjadi hanya mendengarkan dan tidak tahu artinya pula gitu ya. Saat ini lagu-lagu dalam Ekaristi menurut saya lebih beragam. Dulu kayaknya cuman lagu-lagunya sangat monoton sekali, lebih monoton itu daripada sekarang. Tapi sekarang itu lebih bisa mudah dihayati dan mudah-mudahan bisa lebih memudahkan banyak jiwa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Menurut saya lagu-lagu di dalam Ekaristi itu menambahkan rasa kekusyukan, rasa hikmat pada saat mengikuti Ekaristi, karena kita itu semakin merasakan kehadiran Tuhan gitu. Baik itu lagu pembukaannya, lagu pada saat Ekaristi itu berlangsung, bahkan penutup, itu semuanya itu berkesinambungan. Kalau pendapat saya sih lagu-lagu gereja itu ya penting ya, dan karena kok boleh dibilang kan kalau dalam Katolik kan lagu-lagunya itu aja yang ada dalam puji syukur dan segala macam ya. Jadi pembawaan atau mungkin kur atau mungkin dirijen atau aransemen itu berperan penting banget bagi saya pribadi. Lagu-lagu di dalam perayaan Ekaristi itu sudah sengaja disusun
dan dipilihkan agar dapat membantu umat dalam menghayati peristiwa Ekaristi yang sedang dirayakannya bersama umat yang lain. Namun ada kalanya lagu-lagu yang dipilihkan dalam perayaan Ekaristi tidak mendukung saya atau mungkin umat lainnya dalam menghayati peristiwa Ekaristi yang sedang dirayakan. Lagu yang seperti apa? Yaitu lagu-lagu yang tidak mengundang partisipasi aktif dari umat. Misalnya lagu yang jarang diperdengarkan atau baru diperdengarkan. Namun pada saat diperdengarkan tidak ada panduan notasi lagu atau lirik lagu yang dibagikan. Jadi umat itu hanya mendengar, diam. Nah, bisa dibuktikan ketika perayaan Ekaristi umat keadaannya cenderung silent ya. Ya kalau sesuai tema itu menurut saya akan lebih membantu dalam penghayatan, dan apalagi umat bisa ikut bernyanyi. Nah, itu akan lebih menarik lagi sehingga terciptalah suasana yang khusyuk. Begitu. Baik, terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman muda yang sudah membantu menjawab secara spontan dari pertanyaan yang kami minta. Terima kasih. Romo dan juga Pak Onggo, melihat tadi beberapa komentar dari umat, ternyata mereka pun punya satu rasa rindu, satu keinginan untuk ikut bernyanyi bersama ya di dalam gereja, dan juga ternyata kita mau tahu di sini bahwa ternyata musik menjadi sangat penting bagi umat. Menurut pendapat Romo bagaimana dengan video tadi, Romo? Bisa? Ya, terima kasih Mas Yohanes. Memang dari pendapat-pendapat tadi sebagian besar menginginkan adanya beberapa hal yang saya tangkap. Satu, bagaimana nyanyian liturgi itu membantu penghayatan di dalam mereka mengikuti Ekaristi. Ya, dan saya rasa itu benar ya. Semakin kita mampu bisa bernyanyi dengan baik, semakin kita juga mampu menghayati Ekaristi yang kita rayakan. Yang kedua tadi juga dikatakan bukan hanya menghayati, tetapi juga bagaimana partisipasi aktif juga dimunculkan di sana. Cari lagu itu nyanyian yang kita juga bisa berpartisipasi aktif supaya bisa ikut nyanyi ya. Menurut saya ini suatu yang benar karena ini sesuai juga dengan spirit dari Sacrosanctum Concilium, Actuosa Participatio, bahwa kita sebagai umat ikut berpartisipasi aktif dalam batin, dalam pikiran, dan juga di dalam berliturgi. Ya. Oke, baik Romo Danto, terima kasih. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam tentang seperti apa ya tadi dalam Sacrosanctum Concilium ya, Romo. Baik, menurut Pak Onggo sebagai praktisi paduan suara mungkin di lingkungan atau lebih besar lagi nasional, pendapat tadi seperti apa menurut Pak Onggo? Apakah benar yang terjadi selama ini di gereja atau hanya sebagian gereja yang mungkin belum mengaktifkan umatnya? Kalau menurut saya sebagian besar lagu yang dinyanyikan di perayaan Ekaristi itu memang melibatkan umat sebenarnya. Cuma mungkin ada beberapa masalah ketika umat merasa mungkin tidak dilibatkan atau tidak dapat menghayati, mungkin karena penyanyinya atau dirigennya ada yang kurang membawakan dengan baik gitu. Ya di sini pentingnya pembinaan yang berkelanjutan supaya tidak hanya pemilihan lagu ya, tapi juga misalnya orang paduan suara itu bernyanyi dengan baik. Kalau paduan suara bernyanyi dengan baik, benar, indah, tentu komplain-komplain semacam itu tidak ada gitu. Ya jadi ini memang luas sekali gitu cakupannya. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Onggo. Romo Danto, terkait dengan musik musik liturgi ya, musik dalam berliturgi ya, khususnya paduan suara dengan organis. Apakah ada
catatan-catatan khusus tentang itu ataukah sejarah yang memang sebagai kita untuk teman-teman di rumah tuh sebagai pengetahuan kita bahwa oh iya bahwa ini penting, ada sejarahnya kenapa sih musik itu menjadi bagian dari gereja, bahkan di dalam kitab suci. Mungkin Romo bisa memberikan kita satu gambaran secara besar ya, secara luas ya. Terima kasih Romo. Ya, musik liturgi itu bagian dari ibadat kita ya. Liturgi itu kan ibadat resmi gereja. Maka nyanyian liturgi berarti nyanyian yang digunakan di dalam ibadat-ibadat resmi gereja ya. Dasar-dasarnya tentu bisa kita temukan secara biblis di dalam kitab suci ya. Kalau saudara-saudari sekalian di rumah membaca Mazmur, Mazmur itu aslinya lagu ya. Hanya alat musiknya sederhana. Alat musiknya masih gendang ya, yang gemerincing ya, lalu juga sitar dan sebagainya yang sering disebut di dalam Mazmur itu sendiri ya. Dan kemudian di dalam magisterium kita temukan juga ya di sana ya. Sacrosanctum Concilium jelas mengindikasikan dan menunjukkan bahwa nyanyian liturgi itu penting di dalam membangun semangat doa kita di dalam perayaan Ekaristi. Ya, bahkan Paus Pius XI pun mengeluarkan suatu dokumen ya, ensiklik ya terkait dengan nyanyian dan musik liturgi. Dan setelah Konsili Vatikan kedua yang berakhir tahun 66 ya, dikeluarkan juga suatu instruksi yang terkait dengan musikam sacram. Sangat jelas di situ diatur bagaimana musik atau nyanyian suci itu harus dipersiapkan ya. Kalau tadi Mas Onggo bilang kita perlu ada pembinaan, saya rasa itu saya sangat setuju sekali. Karena tidak mudah menyanyikan ya nyanyian liturgi atau nyanyian yang bertujuan ibadat di dalam perayaan-perayaan Ekaristi gereja. Ya, baik itu ordinarium maupun itu proprium ya. Dan tentu saja pembinaan semuanya tentu saja membuat nyanyian liturgi tidak ada fungsinya jika tidak digunakan secara maksimal. Ya. Nah, itu yang saya lihat bahwa dalam tradisi gereja pun itu bertumbuh dan berkembang nyanyian, baik itu religius ya, lalu juga kemudian menjadi nyanyian liturgi seperti yang kita kenal sekarang, punya fungsi-fungsinya di dalam gereja. Oke, baik Romo. Menurut Romo, apakah sampai dengan selama ini untuk penyebaran kepada paduan suara pastior di dalam gereja-gereja sudah menyeluruh dan pengetahuan ini sudah diketahui oleh secara khusus tim pastior dan secara umum umat pada umumnya yang mungkin tidak mengetahui tentang liturgi? Ya, apakah sudah diketahui ya? Sebenarnya kan kalau kita lihat secara kasar ya, banyak paduan suara yang ada di gereja Katolik ini, satu yang tingkatnya memang boleh dikatakan quote and quote profesional ya. Mereka anggotanya bisa membaca not balok, solfeggio, not angka, bahkan bisa membaca not Gregorian ya. Mereka ini mungkin stok lagu-lagu nyanyian liturginya cukup banyak, entah dari bahasa Indonesia, Inggris atau Gregorian atau bahasa asing lainnya. Yang kedua adalah paduan suara yang dibangun oleh atau dibentuk dalam lingkungan. Kor lingkungan kita sering sebut. Nah, kor lingkungan ini agak memprihatinkan. Ya. Memprihatinkan karena apa? Karena pesertanya atau kornya ya, peserta anggota kornya kerap datang berganti. Pembinanya mungkin tidak ada. Stok nyanyiannya juga enggak banyak.
hanya bertugas, hanya berlatih ketika menjelang bertugas. Tentu ini dua hal yang berbeda, tetapi bagaimanapun pembinaan tetap dibutuhkan. Hanya pembinaan untuk tingkat yang sedikit lebih hebat, yang hebat dengan yang di lingkungan, ya ini tentu berbeda juga ya. Nah, maka KOR lingkungan itu memang gereja mendorong berdirinya KOR-KOR lingkungan sebagai bentuk partisipasi warga lingkungan dalam berliturgi. Memang terkesan ya bahwa KOR lingkungan kelas 2 kurang diperhatikan, kurang dapat melibatkan keluarga. Ya, padahal memang seharusnya bisa juga ada melibatkan keluarga. KOR lingkungan ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, ya bisa juga. Juga tadi yang saya katakan pembinaan berkelanjutan itu menyemangati keberlangsungan KOR lingkungan itu sendiri. Baik, Ramadanto. Ramadanto, ada pertanyaan juga sekaligus dari Pak Budiman. Ini lewat live chat. Bagaimana sih Romo membedakan antara lagu liturgi dan lagu rohani? Membedakan lagu antara lagu liturgi dan juga lagu rohani ya, atau musik liturgi dan musik rohani. Apa bedanya, Romo? Bedanya apa? Nyanyian liturgi dan nyanyian rohani tentu berbeda ya. Karena nyanyian liturgi seperti tadi saya sering sebut itu punya fungsi di dalam ibadat resmi gereja. Nyanyian pembuka ya memang dikarang, dibuat, disusun ya untuk membuka gitu, pembuka, mengiringi perarakan. Nyanyian ordinarium Tuhan kasihanlah kami hanya bisa digunakan pada saat aklamasi tobat. Nyanyian kemuliaan ya hanya bisa dinyanyikan pada saat kemuliaan. Pada masa Advent seperti sekarang ini, kemuliaan pasti tidak dinyanyikan gitu. Jadi tidak sembarang bisa dinyanyikan. Kalau nyanyian rohani itu bisa dinyanyikan dalam kondisi apapun, situasi apapun ya. Jadi teks dan melodi tentu berpengaruh ya. Teks dalam nyanyian liturgi terkait dengan fungsi liturgi bisa juga diambil dari kitab suci. Lalu melodinya juga tentu melodi yang membangun suasana ya. Melodi untuk perayaan Paskah tentu berbeda dengan melodi untuk perayaan Prapaskah. Ya, Paskah itu agung, gembira, sukacita, luar biasa. Kalau Prapaskah kita dalam kondisi yang mati raga. Kita sedang mengalami kesulitan karena mau berbela rasa dengan Yesus yang kita imani. Musiknya musik yang sangat membosankan karena kondisinya memang sedang padang gurun ya. Yesus juga lagi berpuasa gitu ya. Aduh Romo, Prapaskah lagunya membosankan dan enak. Hanya debulah aku, bikin tidur. Kenapa sih kok nggak diganti aja yang gembira gitu? Ya kita mau sehati dengan Yesus yang juga sedang berpuasa, yang sedang juga digoda, yang sedang ada di padang gurun, yang sedang mengalami kebosanan. Kita hayati saja gitu. Sehingga ya memang nyanyian liturgi berbeda dengan nyanyian rohani. Teksnya tentu punya sifat eklesial, eklesiologis, artinya membawa umat dalam sebuah perayaan. Ya, kerap ditandai dengan kata kami, kita ya. Sedangkan teks-teks pop rohani itu kan dengan aku. Termasuk kalau dinyanyikan ya, itu secara pribadi pun tetap membawa suasana itu. Ya. Sedangkan dalam nyanyian pop rohani itu kalau seandainya dibawakan secara kor bersama-sama, nuansa individunya masih kelihatan ya. Tentu saja melodinya melodi yang sangat manis ya, pop itu kan populer, populus, sangat disukai oleh orang pada umumnya dan tentu saja ini sangat berbeda dengan sifat individual yang sifat eklesial yang ada di dalam nyanyian liturgi ya. Jelas berbeda sifat eklesial maupun sifat eklesial di dalam nyanyian liturgi dan sifat individual di dalam nyanyian pop rohani. Ya. Baik. Saya pikir itu yang membedakan dan tentu saja iringannya pun menggunakan instrumen yang berbeda. Nyanyian liturgi yaitu diiringi dengan orgel ya, dengan instrumen yang cocok dengan ibadat dan ibadat resmi gereja. Pop itu bisa diiringi apapun. Dari dangdut, jazz rock, mambo, rumba, dan sebagainya. Oke, terima kasih Romo.
Seperti tadi Romo mengatakan bahwa seolah-olah paduan suara itu seperti kelas 2. Tadi Romo ada mengucapkan itu ya sekilas. Lingkungan maksudnya. Lingkungan ya. Kira-kira dari Pak Onggo sebagai yang praktisi langsung, bagaimana pendapat Pak Onggo tentang ini? Apakah benar situasi ini terjadi di lingkungan-lingkungan atau apa sekarang sudah maju? Gimana? Silakan Bang. Ya, lingkungan-lingkungan itu memang punya keterbatasan ya. Kalau misalnya kur-kur yang lebih kategorial lah taruhlah gitu ya. Mereka nggak punya batasan gitu. Mereka bisa ambil anggota dari mana saja gitu. Bisa dari bahkan dari paroki lain misalnya. Sedangkan kalau lingkungan itu ya terbatas. Dia kan daerahnya juga terbatas, teritorial. Kemudian nanti pun penyanyinya akan terbatas gitu. Misalnya di lingkungan itu kebanyakan janda misalnya ya. Lalu kemungkinan mereka akan kesulitan untuk mencari bapak-bapak gitu. Maka jangan nyanyikan komposisi lagu yang ada bapak-bapaknya gitu loh, ada suara prianya. Nyanyikan saja misalnya kalau satu suara akan lebih baik. Kalau mau variasi 2 suara ya hanya ibu-ibu saja tidak apa-apa gitu. Daripada memaksakan ada yang nyanyian yang SATB misalnya. Tapi sebenarnya laki-lakinya hanya 2 orang misalnya. Malah nanti nggak bunyi atau malah kesulitan gitu. Jangan. Lebih baik manfaatkan apa yang ada, maksimalkan. Dan itu dilatih terus-menerus. Gitu. Gunakan lagu yang sesuai. Gitu. Kalau mungkin masalahnya kesulitan untuk mendapatkan perbendaharaan lagu, yaitu sekarang bisa dicari di internet banyak gitu ya. Jadi jangan memaksakan apa yang tidak dimiliki gitu. Ya itu penting. Baik, terima kasih Pak Onggo. Kita akan melihat satu video dari umat ya, ini dari Ibu Teresia Friska. Silakan untuk ditampilkan videonya, pertanyaan dari umat berikut ini. Romo Danto dan Mas Onggo, saya Tere, Pasdil Paroki Lubang Buaya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menyiasati petugas liturgi, terutama KUR, pada masa-masa liburan atau cuti bersama? Meskipun jadwal sudah dipublikasikan jauh-jauh hari, tetapi biasanya petugas liturginya, terutama KUR, orangnya tidak banyak, bahkan ada yang tidak hadir sama sekali. Padahal jadwal sudah dipublikasikan jauh-jauh hari sebelum hari hanya. Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan apabila KUR atau dirijen enggan diiringi oleh organis pemula? Padahal jadwal pelayanan mingguan adalah momentum yang pas bagi organis pemula untuk berlatih dan mengasah kemampuannya. Lalu yang ketiga, apa yang dilakukan supaya KUR dan organis ini mau tetap berlatih secara rutin meskipun tidak ada tugas atau jadwal pelayanan tertentu? Terima kasih. Terima kasih Ibu Teresia Friska dari Gereja Kalvari Paroki Lubang Buaya. Bagaimana menurut Pak Onggo menyiasati KUR atau petugas liturgi yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari, tapi ternyata membatalkan? Nah ini mungkin sebagai ahli praktisi di gereja bagaimana? Ya tadi saya mendengarnya itu untuk hari raya ya, mungkin untuk Natal gitu ya. Natal itu musim liburan, memang kita kalau mau nyari KUR atau organis untuk Natal atau untuk hari-hari sudah Natal itu memang lebih sulit daripada untuk pekan suci gitu ya. Karena orang kebanyakan liburan. Nah, menyiasatinya tentu untuk menyiasatinya bisa dibuat kesepakatan antara semua petugas bahwa misalnya kalau ada satu KUR berhalangan dia wajib mencari pengganti. Ya. Ini kalau di paroki saya sudah diterapkan sudah lama sekali, sudah 10 tahun atau mungkin 20 tahun ya. Kalau berhalangan harus mencari gantinya sendiri atau tukeran gitu. Pernah juga yang saya lakukan dulu untuk Natal misalnya kita bikin jadwal itu enggak cuma untuk Natal tahun ini tapi juga untuk Natal tahun depan bahkan sampai 6 sampai 7 tahun. Itu bergantian. Jadi ada 13 wilayah waktu itu.
Natal tahun ini misalnya wilayah 1 dan 7, nanti Natal berikutnya wilayah 2 dan 8, dan itu jadi kita tidak menerima lagi alasan kenapa kurnya tidak mau tugas gitu. Ini sudah diberitahu dari tahun lalu, dari 2 tahun lalu gitu. Ya ini tentu akan lebih memudahkan Pas Dior juga untuk bekerja gitu. Oke, baik, terima kasih. Romo, di sini tadi kan juga Ibu Teresa bertanya, gimana ya kalau ternyata ada KOR yang enggan dihiri oleh organis pemula, padahal mungkin itu sebagai satu sarana untuk organis ini juga berkembang. Apa yang Romo mungkin selama ini hadapi di parokinya Romo, apakah ada tim khusus atau ada penjadwalan secara khusus atau bagaimana Romo? Iya, sebenarnya ini ada 2 problem ya, problem KOR dan problem organis ya. Ada KOR yang boleh dikatakan ada di grade A, di grade B, di grade C. Di grade A berarti dia SATB-nya hebat, dia punya stok lagu-lagu yang luar biasa, ada rutinitas untuk latihan, pelatihnya tersedia ya, dan punya kemampuan change untuk tampil bukan hanya di dalam perayaan Ekaristi tetapi di hal-hal yang di luar Ekaristi juga. Itu grade A. Ya. Grade B itu separuhnya, ya artinya mungkin change-nya nggak banyak, tapi pelatihnya ada, cuman jarang latihan atau latihannya kurang lebih datang berganti dan sebagainya. Grade C ini yang mungkin yang hanya tugas, hanya berlatih kalau mau tugas, pelatihnya juga belum tentu ada. Ini ABC, ABC. Organis pun juga demikian, organis itu jangan dipikir semua punya kemampuan yang sama ya. Kalau Pak Onggo ini mungkin bisa baca not balok ya, lagu-lagunya Mendelssohn, lagu-lagunya Brahms ya udah langsung bisa baca. Tapi nggak semua organis bisa seperti itu gitu. Ada yang iringannya masih iringan dengan model nyanyian pop. Pokoknya tangan kirinya main di akord A, B, C, D gitu. Cukup bisa ngiringin. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana koordinator dari seksi liturgi itu ketika mengatur jadwal itu juga memberi kesempatan sekali-sekali ya KOR yang hebat kadang diiringi oleh pemula supaya si organis pemula ini termotivasi untuk latihan. Atau kadang-kadang KOR yang kelas C ini diiringi oleh organis grade A. Supaya KOR yang C ini juga termotivasi untuk berlatih lebih hebat. Jangan cuma latihan 2 suara, terus satu saat buat latihan SATB. Sehingga punya kerinduan untuk berkumpul, berlatih, dan dengan demikian KOR-nya makin lama makin berkualitas dan makin berkembang. Baik Romo, Mas Onggo, bagaimana sebagai organis nih? Dan juga mungkin melihat bahwa memberi motivasi supaya KOR dan organis tetap mau rutin latihan nih. Gimana Onggo? Silakan. Ya, menambahkan Romo dan tadi disampaikan bahwa memang ini ada masalah paduan suara dan masalah organis gitu ya. Paduan suara yang sangat bagus itu secara natural membutuhkan organis yang bagus juga gitu. Karena mereka perlu organis yang mengimbangi mereka gitu ya, bukan justru menjatuhkan mereka atau membuat mereka jadi terdengar kurang bagus. Ya, kalau misalnya tadi disebut paduan suara grade C, kalau diiringi organis yang bagus, ya memang akan biasanya paduan suara juga akan kelihatan jadi lebih bagus. Jadi organis yang lebih baik mengangkat kualitas paduan suara yang kurang baik. Cuma kalau menurut saya untuk organis pemula, yang penting itu bukan mengiringi tugasnya, itu bukan yang paling penting. Yang penting itu adalah mengiringi latihannya. Ya. Jadi subseksi Pas Dior atau seksi liturgi mesti memfasilitasi bahwa organis-organis pemula itu punya kesempatan untuk mengiringi latihan-latihan paduan suara, baik yang sangat bagus ataupun yang kurang baik gitu ya. Supaya mereka bisa berkembang di situ. Kalau pada saat latihan itu salah-salah itu wajar saja gitu. Maklum saja, cuma ketika itu pada saat tugas itu bisa menjadi suatu hal yang kurang ditolerir gitu ya, sehingga nanti malah khawatirnya malah muncul suara-suara nggak enak gitu. Iya, betul. Jangan diiringin lagi deh sama dia gitu, misalnya paduan suaranya protes, atau kalau dia yang dijadwalin mendingan gak usah deh, mendingan kita akapela saja, yang seperti itu kan akan
Jadi justru kurang baik gitu. Jadi memang menurut saya yang diperlukan itu adalah organis pemula latihan bersama paduan suara. Paduan suara apapun boleh gitu. Jadi pada saat latihannya itu lebih baik. Berarti dengan pendampingan tentunya, maksudnya seperti itu? Bisa dengan pendampingan atau bisa juga dilepas? Dilepas. Oh, oke, baik. Baik, berarti tergantung situasi dari gambaran organis itu sendiri ya. Situasinya siap atau tidak. Oke, baik. Terima kasih. Coba sekarang kita mau dengarkan dulu cerita dari Pak Louis, ini juga pengurus LP3KN juga ini, biar dan juga mantan masih menyanyi sampai sekarang. Pak Louis mungkin punya cerita-cerita yang menarik untuk diulas secara singkat. Silakan Pak Louis. Baik, ini ya cerita selingan atau bukan stand up comedy gitu ya. Bukan stand up comedy, tapi beberapa cerita yang ya kalau lucu boleh ketawa, kalau nggak lucu ya ketawa juga boleh gitu ya. Oke. Saya mau mulai dari tadi soal core lingkungan. Oke, ini cerita-cerita aja. Bahwa core lingkungan itu suatu saat ya, itu biasanya yang aktif hanya ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu nih mereka kok core-nya ibu-ibu terus, boleh dong ada yang laki-laki. Nah begitu suatu saat ada yang laki-laki datang, mereka nyanyinya Mas sayang datang. Jadi bukan mas sayang datang. Mas sayang datang. Jadi itu cara mereka untuk menarik para bapak-bapak laki-laki untuk supaya ikut. Lalu juga ada kelompok kor ibu-ibu. Mereka ini sudah berlatih dengan baik. Lalu kor ya satu komunitas ibu-ibu. Latihan dengan bagus, sudah mempersiapkan sungguh-sungguh. Tapi begitu besok mau tugas, mereka bertengkar. Bertengkarnya apa? Soal besok tuh mau pakai syal warna biru atau warna oranye. Oh, ada bertengkar. Akhirnya ada dua kelompok macam itu. Itu membuat mood mereka juga akhirnya menjadi turun. Lalu besoknya itu ada beberapa ibu yang sudah janjian mau ikut mobil seorang ibu. Tapi karena ibu itu berbeda pendapat soal syal tadi biru dan oranye, akhirnya si ibu itu ibu itu yang menunggu mobil tadi dia nggak diangkut, dia ditinggalin pergi. Jadi akhirnya core-nya juga jadi tampil apa adanya. Tapi oke, lalu kemudian mengenai lagu-lagu yang lambat di Ekaristi kita. Anak saya itu, kita sebagai orang tua yang baik pengen supaya anaknya terus rajin ikut Ekaristi. Tapi dia selalu komentarnya kalau misa di paroki, aduh Pak kita kok setiap minggu kayak misa arwah katanya, misa rekiat. Kenapa? Ya, lagu-lagunya lelet, lambat, nggak menarik. Kenapa sih nggak pakai musik yang lebih riang gitu ya? Oke. Terus waktu masa pandemi ini, setelah dia kuliah juga saya mencoba untuk terus mengajak dia ikut Ekaristi dan biasanya dari Samadi. Komentar dia juga sama. Dia bilang, misanya sih cepat, khotbahnya sih bagus, tapi lagu-lagunya, aduh payah deh. Emang di frater-frater tuh nggak diajarin nyanyi apa ya? Kok lelet-lelet, lagunya hampir semua lagu kayaknya sama aja nadanya, iramanya gitu. Jadi oke, itu komentar dia. Nah terkait dengan lagu-lagu di gereja kita yang riang, itu suatu saat di sebuah seminari tinggi, itu ada sekelompok para frater yang punya semangat, punya suka musik gitu ya. Mereka bilang, nah sekarang di luar itu sedang rame karismatik, sedang tumbuh. Yuk kita coba juga dalam Ekaristi hari Minggu itu buat lagu-lagu yang lebih riang di misa hari Minggu. Nah, lalu udah mereka mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, berlatih dan sebagainya. Nah pada hari Minggu pagi itu mulai masuk frater dengan jubahnya, jengkeng masuk, kemudian ada yang doa pribadi dan sebagainya. Ada juga yang masuk melihat alat musik full band di depan itu, mulai bisik-bisik ini ada apa nih kata gitu ya. Nah begitu lagu pembuka itu core-nya mulai nyanyi dengan lagu gaya karismatik. Hari ini ku rasa bahagia sambil jingkrak-jingkrak, sambil tepuk tangan pakai full band macam gitu. Nah beberapa frater yang kelihatan gak suka dengan musik yang seperti itu, lalu mereka keluar dari bangku, berlutut, ambil sepeda, pergi misa ke paroki tetangga. Ya. Nah, tapi juga ada kelompok frater yang mencoba untuk bertahan. Mereka pengen tahu ini kayak apa nih musik macam ini di dalam kapel seminari lagi gitu ya. Nah mereka jadi pengamat, dan jadi pengamat biasanya cuma itu lipat tangan, sedekap gitu ya, memperhatikan ini mau apa lagi nih teman-teman kita ini. Nah begitu bagian lagu yang terkait dengan kau saudaraku, ya mereka yang suka dengan gaya-gaya karismatik tuh kau
kau saudaraku, kau sahabat gitu dengan semangat. Tapi ada beberapa yang mencoba untuk mengikuti gerakan-gerakan macam itu masih malu-malu, frater-frater nih. Jadi ada yang kau saudaraku, jadi masih malu-malu begitu ya. Oke, ini kita lihat bagaimana juga di kalangan para frater dan kemudian mereka menjadi imam, itu kan juga punya gaya yang berbeda-beda tentang Ekaristi akhirnya ya. Ada yang yang penting TPE dibacakan dengan benar, bacaan kitab suci benar, khotbahnya menarik, yaitu model-model kutub buku kayak Romo Yosef gitu ya. Kemudian ada lagi juga yang pokoknya liturginya harus begini ya, rubriknya harus begini. Mereka itu seakan-akan menjadi anjing herder penjaga liturgi yang baik dan benar. Jadinya kayak Romo Danto gitu ya. Kemudian juga ada yang gayanya itu ya suka-suka, pokoknya apa-apa boleh. Ya kita bikin kreativitas kayak kancil lompat sana lompat sini. Nah itu gayanya Romo Yus itu kayak gitu. Nah ini tentang lagu-lagu. Dan kalau kita bandingkan juga bagaimana lagu-lagu kita di Katolik dengan di gereja tetangga, itu juga ada hal-hal yang juga menarik, ada hal yang juga berbeda. Kita di Katolik cenderung memakai kata di lagu-lagu itu kami, sedangkan mereka tuh banyak kan pakai aku, gitu ya. Nah, ini misalnya di lagu pembukaan, dan mereka lagunya lebih riang-riang gitu ya. Lagu pembukaan di gereja-gereja yang lain tuh misalnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Nah kita lagu pembukaannya apa? Kami awalilah kurbanmu pada Tuhan. Kadang-kadang dinyanyikan dengan gaya seperti itu, yang itu tadi. Seperti misa arwah, lambat, lelet. Nah terus waktu lagu tobat mereka juga menyanyikannya dengan dengan penuh perasaan. Ku telah mati dan tinggalkan, terus pegang dadanya gitu kan. Cara hidupku yang lama gitu kan. Di kita coba lagunya apa? Ada yang pegang dada? Nggak ada gitu kan? Nggak ada. Juga lagu persembahan. Kalau mereka itu tadi menyanyikannya ku bawa kepadamu ya gitu ya. Jadi kepada Tuhan persembahan itu biasanya bawa persembahan sambil juga membawa perpuluhan. Persembahan itu dimasukkan di dalam kantong-kantong kolekta persembahan. Jadi benar-benar orang per orang yang membawa persembahan, memberikan persembahan. Kalau di kita kan kami hunjukkan, kami sembahkan gitu kan. Jadi ya udah di bawah itu kolektanya udah makin jauh. Jadi pesan saya memang bagi teman-teman pasdior, paduan suara, dirigen, organis dan para pelatih itu kalau memilih lagu persembahan, pilihlah lagu yang bersemangat, yang riang. Itu karena itu menentukan juga jumlah kolekte di paroki kita gitu ya. Oke, baik, saya Louis Jangun dari Pusat Pastoral untuk Katolik Update. Kami ada untuk membekali iman Anda. Terima kasih. Terima kasih Pak Louis. Wah ini sharing Pak Louis terasa curhat ya. Bagaimana Romo, antara ada mungkin lagu-lagu yang bertema seperti karismatik di mana mereka riang begitu membawa penghayatan masuk ke dalam satu doa atau penghayatan tertentu, dengan juga secara langsung mungkin tadi dikaitkan dengan Ekaristi atau lagu-lagu dalam liturgi. Apakah ini dua hal yang sebenarnya berbeda namun dengan satu tujuan, ataukah sebenarnya ini sama? Seperti apa Romo menurut pendapat Romo? Iya, lagu-lagu karismatik itu baik. Ya, sangat menyentuh perasaan, melodinya sangat manis, teksnya sangat bahasa gaul sehari-hari ya. Dan tentu saja kalau dinyanyikan secara individual pun juga bisa sangat menyentuh hati ya dan sebagainya. Ya, sedangkan nyanyian liturgi itu kan sangat diatur ya. Satu, teksnya tidak boleh teks sehari-hari, harus teks bahasa Indonesia yang baku. Lalu penggunaan bahasanya pun harus bahasa untuk Tuhan, bukan untuk bukan kayak ngomong dengan teman gitu ya. Dan juga pemecahan suku katanya, tekanannya itu mengikuti melodi kaidah nyanyian liturgi gitu. Sehingga memang tidak mudah membuat nyanyian liturgi dibanding untuk membuat nyanyian, kalau boleh saya katakan nyanyian pop rohani. Ya. Yeah. Itu dari segi melodi
dan dari segi syair. Ya, dari fungsi memang nyanyian pop rohani itu memang enak karena one for all for one gitu. Nyanyian ini bisa dinyanyikan untuk ibadat, untuk katekise, untuk ngamen ya mahasiswa itu di tempat saya tuh banyak ngamen lagu-lagu rohani dan kalau yang dinyanyikan nyanyian rohani itu duitnya merah gitu ya. Nyanyian pop biasa tuh duitnya hijau gitu ya. Nilainya lebih berkurang gitu. Dan kalau nyanyian liturgi kan tidak ya. Dan jangan lupa bahwa nyanyian liturgi itu memang dalam dokumen memang yang disarankan Gregorian, tetapi hampir sekarang Gregorian tidak banyak dipahami oleh orang-orang. Meskipun tidak dipahami tidak berarti bahwa itu tidak hidup, masih tetap hidup gitu ya. Dan yang ketiga akhirnya bahwa nyanyian rohani dan nyanyian liturgi itu oke, kalau misalnya nyanyian rohani mau dinyanyikan dalam komunitasnya, saya rasa itu suatu hal yang cocok. Tadi pengalaman Pak Luis ada frater yang keluar, kemudian dia cari misa, jangan-jangan juga ada umat yang keluar, dia lalu cari misa yang lain gitu. Kalau sekarang ini online kan sangat mudah, tinggal ganti link ya. Nah, artinya apa? Karena gereja Katolik itu kan universal, sehingga apa yang ditampilkan di sana memang harus bersifat universal dan diterima oleh semua umat. Kalau sekarang memang masih ada beberapa nyanyian yang umat belum dipahami ya, jangan dinyanyikan di tempat publik, nyanyikanlah di tempat komunitas masing-masing. Ya kalau nyanyian karismatik mau dinyanyikan di komunitasnya sangat bagus karena itu mengembangkan iman anggota jemaat di dalam komunitas. Tapi kalau di tempat publik yang orangnya dari segala usia, segala latar belakang, segala aliran dalam gereja Katolik tentu tidak mudah. Karena sekali lagi yang namanya sensus Katolikus, universalitas gereja Katolik itu terletak pada bagaimana semua orang bisa terakomodir dalam sebuah perayaan liturgi yang dijalankan bersama-sama. Baik, berarti dengan kata lain sebenarnya itu oke aja boleh dengan situasi-situasi khusus. Apakah itu pun juga termasuk ekaristi khusus boleh gitu ya Romo ya? Secara khusus iya. Oke, bagaimana dengan tadi disebutkan bahwa tanda kutip ya, sekarang ini banyak anak muda yang sepertinya bergeser melirik ke tempat lain karena mereka punya alat musik yang lengkap sehingga mereka merasa bahwa lebih enjoy, lebih nyaman ya. Kebetulan ini juga ada satu pertanyaan dari live chat, apakah ini juga terbalik, apakah boleh mengiring kor hanya dengan full piano klasik? Ya, jadi dua hal. Tadi kalau dari sisi yang melihat anak-anak muda yang bergeser tuh karena kurang seru, tanda kutip kurang seru, kurang semangat secara lagu-lagu, mereka pakai full band, apa aja sih yang boleh Romo digunakan dalam gereja seperti apakah boleh pakai drum, boleh pakai gitar dan sebagainya? Atau ini pertanyaannya, apakah boleh hanya full piano saja klasik dalam ekaristi? Seperti itu. Dan juga ini ada sekaligus ya, saya baca dua pertanyaan, karena tadi Romo juga menyebut Gregorian, kebetulan juga menanyakan, bagaimana sih caranya memberi aba-aba untuk lagu Gregorian, malah bisa nggak dicontohkan gerakannya? Tangannya. Pertanyaannya banyak banget ya. Iya, ini karena ini teman-teman di rumah nih hari ini seru sekali, materi ini begitu menarik, banyak umat di rumah karena ini secara umum menyangkut juga terhadap penghayatan kita dalam ekaristi maupun dalam kehidupan bergereja. Silakan Romo, lanjutkan Romo. Iya, saya jawab yang nomor 3 dulu, Gregorian ya, karena Gregorian itu disebut di dalam dokumen gereja ya, dalam musikam sakram. Memang dinyanyikan secara mengalir ya, flaus, karena Gregorian itu kan tidak ada tekanan, tidak ada bar, tidak ada birama, tidak ada yang perlu ditekan, maka ringan ya, ringan. Kyrie eleison. Misalnya ya. Jadi harus mengalir seperti air yang mengalir gitu ya. Lalu yang pertanyaan kedua terkait dengan alat musik. Bagaimana alat musik apa yang direkomendasikan ya? Tentu alat musik yang di dalam dokumen yang direkomendasikan adalah orgel. Ya, orgel. Tapi memang orgel itu kan harganya hampir tak terjangkau ya. Di Keuskupan Agung Jakarta orgel hanya ada di gereja katedral, ada di gereja Celilitan ya, dan yang lainnya semi orgel karena orgel tetapi energinya listrik, tidak yang digenjot ya. Dan harganya
luar biasa mahal, ya hampir banyak paroki yang tidak dijangkau. Maka paling tidak kalau menggunakan organ-organ tertentu, soundnya ya nanti Mas Angga bisa, soundnya bisa di set up dengan musik misalnya church organ ya, atau misalnya pipe organ, sehingga yang lainnya tidak perlu diperhatikan. Yang kedua, bagaimana kalau ke orkestra? Orkestra sih sebenarnya dimungkinkan di dalam hari-hari raya yang besar seperti Paskah, seperti Pakai Natal. band boleh itu? Ya. Pakai band segala boleh? Iya, ini orkestra. Orkestra itu adalah orkes gesek atau orkes fanfar atau kombinasi keduanya. String dan yang ditiup. Misalnya ketika kalau anak-anak seminari Wacana Bakti ya sedang exposure ya, mengadakan expo di paroki itu sangat memungkinkan. Yang ketiga, alat perkusi itu dilarang sebenarnya. Perkusi itu adalah alat yang dipukul, drum misalnya, yang sebagainya. Jadi itu tidak membawa suasana kalau menurut musik jam sakral. Dan tentu bagaimana dengan piano ya? Piano itu kan sebetulnya alat musik dari gereja sebelah ya, yang kemudian juga bertumbuh dan berkembang di dalam gereja kita. Tetapi itu memang tidak disarankan karena sangat membawa suasana bukan pada suasana meditatif, kontemplatif yang diharapkan oleh liturgi gereja Katolik ya, tetapi dalam suasana yang lebih kepada pop dan sebagainya. Ya. Lalu pertanyaan nomor 1 tadi tentang ya bagaimana tadi sudah mau yang sudah tentang terjawab alat semua musik ya? Oke. Alat musik tadi udah. Oke. Baik, sebelum lebih lanjut saya juga mau dengar nanti dari Pak Onggo. Mari kita semakin memanas ya siang ini ya, semakin seru, banyak sekali pertanyaan yang menarik. Kita tenangkan dulu hati kita dengan mendengarkan virtual choir dari anak dan remaja. Virtual choir Ancila Angeli Choir dari Gereja Santo Laurentius, Paroki Alam Sutra dengan lagu Make Me a Channel of Your Peace. Ini ada di parokinya Romo Danto. Silakan teman-teman, nyalakan dan kemudian akan ada pertanyaan dari Ibu Margareta Yovanka dari Gereja Santo Bartolomeus. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is danger, bring your pardon, Lord. And where there's no true faith in you, oh Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love in all my soul. Make me a channel of your peace. Where there despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Oh, Master, grant I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love in all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, in giving of ourselves that we receive, and in dying that we're born to eternal life. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to
Yes, to love it all my soul. Make me a channel of your grace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's not true faith in you. Paroki Santo Bartolomeus, Taman Galaksi, Bekasi. Saya ingin bertanya, lagu-lagu apa sajakah dalam puji syukur yang boleh kita pakai dalam misa Advent pertama, kedua, ketiga, dan keempat? Lalu, pertanyaan selanjutnya, untuk misa-misa khusus seperti misa UBK-ABK, misa OMK, misa tutup tahun baru, ataupun misa perkawinan, apakah kita boleh memakai lagu-lagu yang sesuai tema tapi tidak ada pada puji syukur ataupun buku-buku tambahan yang ada? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk paduan suara anak dan remaja Ancila Angeli, choir dari Gereja Santo Laurentius Paroki Alam Sutra, dan juga terima kasih kepada Ibu Margareta Yovanka dari Gereja Santo Bartolomeus Paroki Taman Galaksi. Saya lanjutkan sedikit untuk menjawab pertanyaan Ibu Yovanka ini. Sebentar, kita lompat dulu. Saya mau tanya sedikit dari Pak Onggo nih, lanjutan yang tadi. Apakah benar bahwa terjadi kecenderungan bahwa anak-anak muda banyak yang bosan atau merasa, kok ini kurang semangat ya lagu-lagunya? Bagaimana Pak Onggo melihatnya? Apakah kecenderungan itu ada memang di tempat Pak Onggo atau bagaimana selama ini Pak Onggo melihat? Saya terus terang belum pernah melihat data ya bahwa memang anak muda itu bosan dengan lagu liturgi yang ada sekarang ini. Bahkan saya kalau dilihat di media sosial justru saya melihat cukup banyak juga anak muda kita yang sedang menggali kekayaan tradisional gereja, nyanyian Gregorian, nyanyian polifoni gitu. Dan mereka cenderung lebih suka bahwa misa itu nyanyikannya dengan nyanyian yang ada di puji syukur gitu. Jadi saya kalau hanya berdasarkan asumsi ya jangan-jangan asumsinya itu salah gitu ya. Jangan-jangan ya, tapi datanya belum ada, saya juga jadi tidak banyak berkomentar. Tapi yang jelas memang sekarang ada kecenderungan seperti itu, anak muda justru kembali ke hal-hal yang lebih tradisional. Dan ini mungkin juga fenomena yang perlu ditangkap oleh hierarki gereja juga gitu, bahwa ini juga perlu diperhatikan. Kemudian tadi soal apa lagi? Organis tuh gimana sebenarnya tadi kan? Oh iya, soal organis tadi. Tadi kita mendengar lagu Make Me Channel of Your Peace itu diiringi piano ya. Ya kita mendengar manis gitu ya. Kalau itu dibawakan di gereja tentu yang menyanyi hanya kurnya saja. Ya tentu umat kemungkinan akan tidak ikut bernyanyi walaupun mungkin pegang teksnya gitu. Saya pernah lihat video di YouTube waktu pemakamannya Lady Di itu di Westminster. Itu nyanyi lagu itu dengan iringan orgel gitu di gereja Anglikan. Nyanyinya satu suara, paduan suaranya satu suara, itu diiringi orgel, bagus sekali, dan semua umat ikut bernyanyi. Jadi dari yang contoh tadi, dengan iringan piano, satu dengan iringan orgel yang tadi saya sebutkan, bahwa ternyata iringan orgel itu bisa lebih membawa umat untuk ikut bernyanyi gitu, dibanding iringan piano. Oke. Dan Berarti, ini bisa dicoba gitu. Berarti benar ya bahwa alat musik sendiri mendukung bagaimana penghayatan terhadap lagu, itu juga mengangkat lagunya seperti itu? Iya. Ya, dengan kata lainnya. Ya, saya percaya begitu. Kalau yang diiringi organ akan lebih mengangkat umat gitu. Itu bukan cuma semata-mata bahwa kita mentaati dokumen gereja, tidak seperti itu. Tapi dicoba saja, iringin satu lagu dengan organ, iringin satu lagu yang sama dengan piano gitu. Ada umatnya. Itu saya percaya yang dengan organ akan lebih mengangkat umat gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Onggo. Mungkin sekilas juga ini saya dapat info juga bahwa Romodanto kita sendiri juga punya ya panduan nyanyian liturgi ya. Ya. Untuk ekaristi bersama dengan anak muda ya, orang muda ya. Ya.
Jadi dengan lain ini juga cukup baik ya, Romo bisa sebagai panduan juga buat mungkin dengan irama-irama yang juga lebih untuk anak-anak muda seperti itu ya, Romo. Baik ya, jadi ini untuk informasi buat teman-teman teman-teman muda di gereja sana ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan ya. Kita akan mendengarkan dulu testimoni atau pengalaman dari nanti kita 2 orang teman kita, sahabat kita yang luar biasa yang sudah banyak berkecimpung di dalam dunia paduan suara dirigen dan organis khususnya. Yang pertama saya bicara dengan Pak Ferigo Kolita. Boleh diarahkan kameranya biar saya bisa ngobrol dengan Pak Ferigo. Terima kasih. Halo Pak Ferigo. Halo Mas Yohanes. Gimana kabar pagi ini? Mas Onggo. Sehat ya? Tuhan sehat, puji Tuhan. Pak Ferigo, udah berapa lama sih Pak berkecimpung dalam dunia musik ini, dan juga saya dengar Bapak ini salah seorang pencipta lagu yang handal juga. Boleh ceritakan sedikit Pak Ferry? Ya, saya mulai sebagai organis di gereja ya, mewakili lingkungan. Karena saya lihat kita nggak punya organis di lingkungan. Tahun 99 sejak menikah saya menjadi organis di lingkungan gitu. Setelah sebelumnya pengalaman musik di musik rohana saya asal mulanya. Oh, rohani, jadi ya? Musik pop biasa ya, dari 99 saya mulai dipanggil Tuhan untuk melayani sebagai organis gereja. Dan itu saya beranikan diri dengan kemampuan saya yang saya miliki gitu. Begitu Mas Yohanes. Oke, baik. Boleh tahu Pak Ferry, udah berapa lagu secara lagu liturgi yang udah diciptakan oleh Pak Ferry? Wah, itu berlebihan kalau saya pencipta. Saya sejak mulai Gema Ekaristi aja itu juga berminat untuk ikut lomba ya. Masih di Gema Ekaristi itu lagu saya ada 2. Dari situ saya mulai ya. Kemudian ya ada beberapa lagu untuk anak-anak ya, yang diminta untuk KWI juga. Terus biasanya saya terpacu kalau ada lomba ya Mas Onggo ya. Oh, ini jagonya lomba ya? Kalau ada lomba saya terpacu karena saya senang kompetisi, karena dengan kompetisi itu akan lahir kualitas yang bagus. Ya. Oke. Begitu Mas Yohanes. Ya, oke. Terima kasih Pak Ferry, Pak Ferigo. Oke, saya lompat dulu sebelum saya ke narasumber yang berikutnya. Sebentar saya tahan dulu. Romo, tadi ada pertanyaan dari Mbak Yovanka. Lagu apa aja sih Romo dalam puji syukur yang boleh kita pakai dalam masa Advent 1, 2, 3, dan 4? Ya, lagu apa saja? Iya, lagu apa saja dalam puji syukur? Lagu apa saja dalam puji syukur yang belum kita pakai? Yang boleh kita pakai. Semua lagu di dalam puji syukur pasti boleh dipakai. Oke. Hanya memang beberapa lagu ada yang kurang familiar dan kurang disempuh, misalnya nyanyian-nyanyian Gregorian. Di puji syukur juga ada Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei ya. Lalu pertanyaannya tadi juga dari Mbak Margareta, kalau kita mau pakai nyanyian dari luar puji syukur apakah boleh? Secara misa khusus, untuk misa khusus. Tentu saja boleh, tentu dengan batasan bahwa sudah diberi nikil obstat dan imprimatur. Misalnya tadi Pak Yohanes sudah tunjukkan buku ya, buku panduan dan nyanyian liturgi OMK. Ini baru karena nyanyian yang dibuat oleh anak-anak muda tahun 2015 ini sudah direvisi, sudah diperbaiki, dan sudah pantas untuk menjadi nyanyian liturgi untuk misa-misa orang muda Katolik beserta panduannya. Ini zamannya komkepnya masih Romo Yogo. Oke, baik. Romo Danto. Ini kebetulan sekaligus dari Ibu Stefani. Bagaimana tuh Romo mengetahui bahwa buku itu sudah dapat imprimatur atau nihil obstat? Biasanya ada tulisannya di sini. Nikil obstat siapa, imprimatur siapa. Baik. Jadi tinggal di dilihat buku aja ya. Paling depan ada. Tinggal lihat aja dalam bukunya. Oke. Ya. Baik. Sekarang kita akan beralih ke
narasumber yang luar biasa, punya pengalaman akan mengelola paduan suara cukup lama. Mungkin saya kenalkan, namanya adalah Pak Alexander Luciano. Pak Alexander, boleh sedikit bercerita latar belakang Pak Alexander dengan semua aktivitasnya saat ini? Terima kasih Pak Alexander. Halo, selamat siang teman-teman Catholic Update. Ya, saya Alexander, biasa juga dipanggil Andre. Saya kebetulan dipercaya untuk melatih saat ini di Paduan Suara Santa Cecilia Katedral Jakarta. Jadi sejak tahun 2005 sudah bergabung di sana, jadi sudah 15 tahun ya sampai saat ini. Dan kebetulan kami memang barusan juga berulang tahun bersamaan dengan Pesta Santa Cecilia tanggal 22 November, ulang tahun ke-155. 155 tahun ya? Yes, 155 Pak Alex ya. tahun, ya. Ini Paduan Suara Sicilia ini paduan suara khusus umat katedral atau apa ini? Atau seluruh kita buka kesempatan bagi siapa saja umat yang tergerak untuk bergabung. Jadi kami memang biasanya membuka waktu untuk audisi, lalu juga ada audisi-audisi yang rutin, kapan saja yang mau berminat hadir silakan datang. Wah, luar biasa. Ini Yes. sebuah kesempatan baik ya buat umat semua ya, Iya. Pak Alex. Iya. Iya. Pak Alex, boleh ceritakan secara singkat kira-kira bagaimana sih Pak Alex membuat paduan suara, atau mungkin secara ini dengan pengalaman 155 tahun, Ya. kemudian Pak Alex melanjutkan bagaimana bisa membuat satu paduan suara itu awet dan istilahnya betah semua. Seperti Ya. apa? Boleh Pak Alex ceritakan? Saya kira ini adalah satu hal yang saya juga sangat bersyukur bisa terlibat di paduan suara ini, karena kami juga bagian dari yang merawat tradisi, kalau bisa dikatakan demikian, karena tugas yang umum, yang rutin dari zaman dulu itu adalah mengiringi Bapak Uskup misa, biasanya jam 9 pagi di katedral, dan itu tugas rutin. Jadi tugas sebagai pelayan misa, jadi masuk dalam kategori pastu tadi ya, paduan suara dirigen dan organis. Nah, rutinitas yang kami lakukan memang itu kami latihan 2 kali seminggu. Lalu hari Kamis dan hari Minggu. Kalau sebelum masa pandemi itu kami rutin latihan 2 kali dalam seminggu, sehingga apa yang kami siapkan adalah menyiapkan diri ketika mendapat tugas-tugas rutin tadi. Kalau mau dikatakan mengapa bisa begitu, kelihatannya cukup panjang ya. Iya. Sebenarnya yang kami lakukan cukup sederhana. Jadi kami mengadakan audisi. Kenapa audisi? Supaya para petugas itu memiliki kemampuan yang mumpuni, yang siap. Karena dalam tugas paroki itu sebenarnya juga harus siap. Karena kalau tidak siap pasti bagaimana kita punya tugas untuk merawat dan menunjukkan keindahan ciptaan Tuhan ya, ciptaan Allah. Sehingga untuk menjadi indah itu harus siap. Jadi nggak mungkin, ya, makanya latihan 2 kali seminggu itu dalam rangka untuk menampilkan keindahan itu melalui nyanyian-nyanyian liturgi. Sehingga kami latihan 2 kali seminggu, kami melakukan audisi, lalu juga kami biasanya melakukan regenerasi. Jadi kalau sudah diterima audisi, ada masa 3 bulan dulu untuk kita lihat. Kadang-kadang menjadi paduan suara gereja itu ada juga pengalaman saya, ada juga anggota yang sebenarnya mungkin jiwanya itu narsis ya, mungkin nggak cocok dengan Sicilia, karena kalau yang rindu panggung, dia akan mental sendiri, dia akan keluar sendiri, karena ya lagi-lagi gereja bukan panggung ya, di misa itu bukan panggung. Jadi kalau kita bernyanyi ya kita secara komunal bersama-sama sedang memuji dan menghadirkan keindahan tadi yang saya katakan. Jadi kalau yang jiwanya memang mau tampil gitu, nanti dia akan keluar sendiri. Maksudnya tidak cocok dengan ritme dan keselarasan kami dalam kelompok. Dan itu yang kami lihat dalam 3 bulan dalam masa orientasi. Lalu dalam masa orientasi kami juga memberikan pelatihan-pelatihan. Kami latih supaya mereka juga memiliki kemampuan yang sama. Misalnya membaca not balok, dan saya juga melatihkan mereka untuk membaca Neuma Gregorian, karena kami masih menyanyikan Gregorian secara langsung, membaca dari teks asli. Dan juga kami juga
menyiapkan mereka supaya ketika nanti setelah 3 bulan mereka juga bisa ikut dalam tugas-tugas. Tidak ada satu hukuman atau apa begitu, artinya ini sesuatu yang sifatnya natural saja yang akan buktinya di tempat kami juga ada yang sudah bertahan ya, seperti saya misalnya 15 tahun. Sama juga yang bahkan lebih lama dari saya, dari tahun 78 sampai hari ini masih ikut Sampai nyanyi. sekarang masih. Sampai Alhamdulillah, sekarang. luar biasa. Dari sejak masuk masih. Termasuk pengiring kami organis Mas Yosep itu Kopino yang kita panggil itu juga sampai sekarang masih Oke. berlatih. Terima kasih Pak Alex. Saya tertarik sekali dengan kata-kata bahwa kursi silanya seolah-olah memanggil yang terpanggil ya. Jadi seakan-akan bahwa mereka yang terpanggil untuk melayani Tuhan, dialah yang akan bertahan. Bukan karena untuk mencari kesombongan diri atau mencari panggung untuk dirinya, tapi bertahan 155 tahun karena memang mereka punya passion yang sama, punya rasa yang sama ya, bahwa ini untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti itu kurang lebih ya Pak Alex ya? Betul. Oke. Terima kasih Pak Alex untuk testimoninya siang ini. Yes. Baik, saya lanjutkan lagi. Romo, Danto, dan Pak Onggo. Banyak sekali pertanyaan seperti di saat-saat sekarang ini bahwa terkesan paduan suara pas Dior ini tanda kutip seperti kemana? Kita mau kemana? Pensiun ya. Dengan pandemi ini seolah-olah pensiun karena tidak mungkin juga berlatih. Nah, bagaimana pendapat Romo dan untuk mempertahankan, ini juga kebetulan dari Ibu Retno ini juga nanya, entah itu junior ataupun yang senior paduan suara ini, mempertahankan semangat itu. Dan apa yang harus dilakukan di saat ini? Saya awali dengan Mas Onggo dulu. Silakan, Pak Onggo. Ya, memang kalau dari awal pandemi mungkin sudah 8 bulan, 9 bulan ya. Kita praktis kalau paduan suara itu tidak latihan lagi gitu. Tidak latihan bersama lagi. Kalau organis, kalau dia punya organ di rumah masih bisa latihan. Cuma kalau nggak punya organ di rumah dia nggak latihan organ gitu kan. Ya, karena ada juga organis yang tidak punya alat musik di rumahnya gitu. Biasa latihan di gereja, terus sekarang nggak bisa lagi ke gereja gitu kan. Apa yang harus dilakukan itu, Pak Onggo? Ya, jadi memang macam-macam ya. Yang jelas baik paduan suara maupun organis itu yang dilakukan pertama harus menjaga semangatnya dulu gitu ya. Harus menjaga semangat. Misalnya tetap bisa dilakukan pertemuan virtual gitu ya, walaupun tidak ketemu langsung, paling enggak temu kangen lah gitu. Ya, saling menanyakan kabar gitu kan, ngobrol gitu. Karena kan kalau latihan kur gitu misalnya di rumah umat atau di gereja gitu kan juga banyakan ngobrolnya daripada latihannya sebenarnya kan. Ya jadi ketemu online dulu, virtual dulu, ngobrol dulu lah gimana. Terus bisa juga selanjutnya melakukan apa gitu. Karena ada beberapa hal juga yang bisa dilakukan oleh misalnya paduan suara dan organis. Misalnya membuat virtual choir, tadi kan kita sudah lihat 2 virtual choir itu bisa dibuat seperti itu. Kemudian virtual choir itu memang sesuatu yang baru mungkin ya. Dan itu kadang-kadang agak sulit dilakukan karena misalnya malu-malu nih. Biasa nyanyi bersama gitu kan. Kalau falas-falas sedikit ketutup sama yang lain. Nah ini harus nyanyi dulu sendiri gitu. Nanti didengar oleh editor audio atau videonya gitu. Ya. Nah ini bisa dilakukan. Kemudian juga latihan virtual gitu kan. Jadi sekarang ini ada mulai bermunculan pelatihan-pelatihan virtual gitu. Jadi latihan paduan suara, cuma narasumbernya itu pelatihnya di mana, kemudian penyanyi di rumah masing-masing gitu. Lalu dan itu dilatih satu-satu gitu. Oke. Ya itu juga alternatif. Baik. Dengan kata lain, mempertahankan semangat dengan tetap adanya satu pertemuan, ya, satu hubungan yang baik antara melalui virtual. Ya, dan juga latihan sekarang dimulai dengan virtual, seperti itu ya? Iya, betul. Romo Danto, kalau di gereja, apa sih syarat mereka ikut paduan suara? Sedangkan paduan suara cuma yang boleh datang secara offline, mungkin cuma 2 orang, atau ada syarat. Nah, bagaimana Romo Danto mengatasi dengan situasi pandemi ini? Iya, kondisi pandemi ini kan kondisi anomali ya. Ya, khusus. Anomali, semuanya serba anomali. Dulu kita meminta, ayo umat kita pergi ke gereja gitu ya. Sekarang umat dibatasi pergi ke gereja. Hanya 20% dari gereja gitu kan. Ya, betul. Kalau pulang jangan langsung pulang ya umat, ngobrol-ngobrol dulu. Nih paroki nyiapin kopi gitu ya.
Sekarang Tidak mungkin. langsung pulang, nggak ada ngobrol. Gua Maria ditutup, sekretariat ditutup, selesai misa offline langsung pulang. Demikian juga dengan petugas liturgi, semua serba anomali. Karena apa? Dibatasi. Ya ini kan protokol kesehatan ya, kita nggak bisa banyak berbuat sesuatu untuk ini ya. Misalnya yang biasa tadi dikatakan KOR hanya 1 orang, 1 dirigen dan 1 organis ya. Betul. Menurut saya ini bukan KOR, ini saya berkali-kali kalau seminar saya selalu bilang ini trio ini atau ini kuartet Ya, ini betul. ya, seperti di pengantin itu ada kuartet, ada trio, ada quintet ya, tapi nggak Ya. ada KOR itu di situ. Tapi ya sekarang harus bagaimana? Memang harus disiasati ya. Saya setuju tadi Pak Onggo bilang perlu tetap ada pembinaan-pembinaan secara virtual. Yang kedua tadi contoh-contoh yang tadi core virtual anak-anak gitu ya, core virtual dewasa itu juga sangat membantu ya. Yang penting ada panggung untuk ditampilkan. Misalnya sebelum misa offline, sebelum misa online atau setelah misa online ya. Jadi tetap itu membangun motivasi untuk para anggota KUR berlatih. Saya berlatih ya, meskipun ada yang baru motivasinya cari panggung seperti tadi disebut oleh Pak Luciano ya. Iya Pak Alex. Orang mau Luciano. ikut KOR Sisilia, kalau cari panggung ya tempatnya nggak di sini gitu ya. Iya. Tapi nggak bisa dipungkiri banyak anggota KOR yang motivasi dasar cari panggung. Ya nggak apa-apa. Siapa tahu nanti motivasinya Berubah, berkembang. betul. Nah, yang kayak gitu dicarikan panggung. KOR virtual, tetapi nanti ditampilkan pada misa-misa online sebelumnya atau sudahnya. Tetap harus dicarikan momen, itu yang penting. Baik. Lalu yang penting adalah pembinaannya tidak boleh berhenti. Pembinaannya harus tetap berkelanjutan. Kalau misalnya ada pembinaan secara virtual, menurut saya itu jauh lebih baik. Di kondisi-kondisi yang sangat tidak serba anomali pada masa pandemi ini. Oke, baik Romo Danto. Berarti pembinaan ini terus walaupun masa pandemi, teman-teman semua di rumah tetap usahakan pembinaan itu ada, entah itu buat KOR anak, remaja maupun yang di lingkungan ya, itu terus berjalan. Nah, bersangkut paut juga dengan pembinaan. Ini tadi Pak Onggo juga dan Romo Danto adalah anggota dan Romo Danto malah ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik ya, atau LP3KN secara nasional dan KD secara daerah gitu ya. Nah, sejauh mana pembinaan ini apa sih fungsinya dan hubungan dengan gereja sendiri, apakah cukup dekat atau seperti apa? Boleh dijelaskan supaya lebih tahu teman-teman di rumah. Dari mungkin Pak Onggo dulu silakan. Ya, jadi Lembaga Pembinaan Pengembangan Pesparani Katolik ya, LP3K, tadi saya sudah singgung ada N nasional, ada yang D daerah, provinsi, kota, kabupaten. Nah, itu memang lembaga yang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Agama. Jadi ini inisiatif pemerintah yang sebagai bentuk perhatian kepada umat Katolik membuat lembaga ini. Tentu fungsinya sesuai namanya juga adalah untuk membina dan mengembangkan gitu ya. Paduan suara secara khusus juga dan segala macam aspek yang bersangkutan dengan paduan suara gitu ya. Tidak hanya soal menyanyinya tapi juga soal lagu-lagunya, bahkan soal teksnya gitu ya. Teksnya kita perlu sediakan atau enggak, soal izin-izinnya gitu, soal aspek legalnya dan segala macam. Jadi semua itu dilakukan untuk mengedukasi umat Katolik supaya kualitas liturginya semakin baik. Jadi tujuannya itu supaya kualitas liturginya semakin baik. Yang dilakukan kalau di tingkat nasional ada Pesparani Nasional, tahun 2018 lalu di Ambon dan mestinya tahun 2020 ini di Kupang, cuma karena pandemi jadi tertunda. Juga di tingkat provinsi juga ada Pesparani, ya Banten juga sudah pernah ya Romo ya. Kemudian di tingkat kabupaten kota bahkan juga ada yang antar paroki juga. Juga melakukan pelatihan-pelatihan gitu. Tujuannya tentu saja supaya yang di paroki ini semakin baik gitu ya. Seperti misalnya sekarang di Jayapura itu sedang ada pelatihan gitu ya. Untuk pelatih paduan suara, pemazmur, gitu, dirigen. Nah itu lingkupnya kota gitu. Jadi ya kalau sudah lingkup kota tentu saja pengaruhnya akan langsung ke paroki-paroki gitu. Kalau mungkin yang nasional mungkin masih agak jauh sampai ke paroki. Tapi kalau provinsi, kota itu akan lebih
lebih tepat sasaran, lebih berdampak langsung gitu ya. Oke, baik. Romo Danto sebagai ketua dari untuk LP3KD ya. Ya. Apa saja yang sudah dilakukan oleh lembaga ini untuk membina dan mengembangkan paduan suara hingga paroki dan lingkungan? Apakah sudah ada arah ke sana dan bagaimana? Baik, ya. LP3KD itu kalau tadi Pak Onggo kan di tingkat nasional ya. Kami betul. di tingkat daerah itu di provinsi ya. Banten ya. Ya, provinsi. Memang pembagiannya ini memang menarik karena tidak berdasarkan provinsi gerejawi, Keuskupan Agung atau Keuskupan. Ya, seperti Jakarta ini kita terbagi 3 LP3KD. Ya. 45 paroki ada di bawah Provinsi DKI Jaya. 11 paroki yang ada di Dekenat Bekasi itu ikut Bandung karena mereka ada di bawah LP3KD Jawa Barat. 15 paroki yang ada di Dekenat Tangerang 1 dan Tangerang 2 itu ada di bawah Provinsi Banten. Jadi Jakarta ini dibelah jadi 3. Nah, saya domisilinya ada di Alam Sutra. Maka kami ikut Tangerang di bawah Provinsi Banten. Memang LP3KD ini sangat tergantung dari provinsi yang bersangkutan. Kalau provinsi yang mendukung, itu dananya mengalir dengan baik dan sangat mensupport. Ya, kadang-kadang kami iri dengan LP3KD Jakarta ya, dananya mengalir bahkan bingung ini uangnya kebanyakan mau diapain gitu ya. Sedangkan di Banten ya kondisinya pasti berbeda lah, pasti berbeda. Tetapi kami tetap bersyukur bahwa itu disupport dengan cara yang berbeda. Meskipun kadang-kadang juga ada ketidakadilan ya, misalnya Gorontalo itu di sana provinsi hanya 1 paroki. Di Aceh itu provinsi Aceh hanya ada 1 paroki gitu ya. Sedangkan kini kami 15 paroki di Tangerang dan 2 paroki di Dekenat Barat Keuskupan Bogor, yaitu paroki Serang dan paroki Rangkas Bitung. Nah, sehingga pembinaannya memang agak sulit karena Rangkas Bitung dan Serang itu tempatnya jauh. Jauh ya. Sedangkan kita 15 paroki berdekat-dekatan. Maka yang bisa kita lakukan adalah pembagian berdasarkan lokalitas ya, yang bisa berlatih di dekat-dekat silahkan. Dan salah satu yang dihasilkan adalah misalnya virtual choir kita baru saja ikut festival choir ya, festival choir yang diadakan oleh LP3KN. Ya lumayan kita dapat nomor 3 meskipun dari bawah ya. Yang penting targetnya adalah partisipasi. Itu yang pertama. Jadi otoritas daerah itu sangat berperanan. Kalau pemerintahnya mendukung, itu sangat senang kita dibantu karena semua biaya dan fasilitas difasilitasi oleh pemerintah. Tapi yang kedua, sekalipun tidak didukung, harusnya sih tetap berjalan karena gereja Katolik sudah terbiasa berjalan sendiri tanpa bantuan pemerintah. Ini yang patut digarisbawahi. Sehingga tidak boleh kita menggantungkan diri pada Departemen Agama atau pemerintah. Dan yang ketiga, akhirnya yang menurut saya penting adalah pembinaan untuk orang muda. Karena di Provinsi Banten itu banyak yang menanggapi itu orang muda ya, orang muda dan keluarga-keluarga muda. Dan menurut saya ini luar biasa karena responnya juga bagus. Maka menurut saya tidak mengatakan bahwa Jakarta tua, tidak. Tapi LP3KD yang ada di Provinsi Banten di tempat kami itu kebanyakan yang ikut anak, remaja, pemuda. Artinya keluarga-keluarga muda sangat banyak di sana. Sehingga LP3KD juga punya peranan penting di dalam mengembangkan iman di sana. Oke, baik. Terakhir Pak Onggo, dengan kata lain LP3KN ini atau LP3KD bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas paduan suara, entah itu di paroki atau lingkungan atau musik gereja, betul seperti itu ya? Betul. Nah, apakah boleh dikatakan bahwa ini sebagai satu harapan baru untuk kita semua umat Katolik secara khusus di seluruh Indonesia bahwa ada satu wadah baru di mana mereka boleh mengeluarkan talenta-talenta mereka, entah itu dalam mencipta lagu dalam ini dan dalam menciptakan musik-musik untuk mewarnai musik gereja, seperti itu. Salah satu bidang di LP3KN dan LP3KD itu adalah mengenai cipta lagu gitu ya, lomba cipta lagu. Jadi memang ke depan rencananya kita akan mengadakan lomba-lomba cipta lagu ya.
mengumpulkan lagu-lagu baru yang lebih khas Indonesia gitu ya, lebih khas. Kalau di LP3KD mungkin lebih khas provinsi tersebut. Dan ini bisa menjadi kekayaan gereja Katolik di Indonesia gitu ya. Jadi LP3K itu mendukung gereja Katolik ya, mensupport gereja Katolik. Kalau yang lomba di LP3K itu sudah diadakan, misalnya yang sudah mengadakan itu DKI Jakarta ya tahun lalu kalau nggak salah Romo. Itu dan sudah ada hasilnya lagu-lagu baru gitu. Dan itu sudah bisa digunakan karena kalau nggak salah sudah ada Klopstad juga dari KAJ gitu. Jadi memang semangatnya kita memajukan seni budaya gereja Katolik di Indonesia, tentu dengan cara-cara kebiasaan gereja Katolik gitu. Jadi tidak kita membuat lagu baru kemudian otomatis itu bisa dipakai, enggak juga. Karena di gereja Katolik ada kebiasaan bahwa kalau ada lagu-lagu baru itu diserahkan dulu ke hierarki atau ke keuskupan untuk diperiksa dulu, nanti terbit Niki Lobstad dan imprimatur, dan itu yang sudah dilakukan oleh contohnya LP3KD DKI Jakarta gitu. Kalau untuk yang nasional belum. Oh oke, baik. Romo Danto mau menambahkan sedikit tentang menanggapi ini? Ya, kami berterima kasih ya. Misalnya LP3KD Jakarta telah menyumbangkan beberapa lagu ya, yang ada yang masuk menjadi nyanyian liturgi, ada yang masuk jadi nyanyian rohani, dan itu pasti memperkaya kasanah nyanyian liturgi kita juga. Oke, baik. Terima kasih Romo Danto dan Pak Onggo. Boleh dikatakan bahwa apapun lagunya, baik itu yang riang maupun dengan tematik ataupun liturgi, semua ada waktu dan tempatnya yang tepat. Betul ya? Dan yang kita harus ingat adalah bagaimana kita harus kembali menjadi gereja yang universal, di mana semua umat boleh menikmati lagu itu secara sama, satu dengan yang lain ya. Betul. Baik. Boleh memberikan closing statement dari Romo Danto dan Pak Onggo. Silakan dari Romo Danto dahulu. Ya, Pasdior ya, paduan suara, dirigen dan organis ya, memang suatu pelayanan di dalam gereja yang tetap membutuhkan latihan ya, keterampilan secara khusus terus-menerus. Ini mengandaikan adanya suatu pembinaan. Pembinaan tidak boleh berhenti sekalipun kita dalam masa pandemi. Karena pembinaan akan Pasdior ini juga pembinaan atas iman. Semakin bertumbuh dan berkembang Pasdior, maka juga bertumbuh dan berkembang juga iman umat. Ini yang menjadi kepedulian. Semoga kita tetap semangat untuk membangun Pasdior yang hidup, yang memerdekakan di paroki kita masing-masing. Terima kasih Romo Danto. Silakan Pak Onggo. Ya, Pasdior itu tidak hanya petugas-petugasnya ya. Yang salah satu faktor penting yang terkait pembinaan di paroki itu adalah peran pejabatnya. Jadi ada ketua Pasdior di paroki, ada kalau di KAJ mungkin namanya di subseksi ya, di bawah sesi liturgi. Nah, Pasdior itu anggotanya besar sekali, personilnya besar sekali. Kalau bisa ratusan, mungkin 1000 di satu paroki, ratusan orang gitu ya. Dan ini memerlukan perhatian yang serius gitu. Jadi para ketua seksi Pasdior itu harus menjaga suasana tetap kondusif supaya terhindar dari segala macam gosip-gosip, nyinyir-nyinyiran antara sesama personil gitu ya. Tadi saya sudah singgung misalnya paduan suara, saya nggak mau lagi deh pakai organis yang ini gitu. Nah itu salah satu contohnya. Para seksi Pasdior ini harus peka terhadap itu, kemudian juga harus membuat jadwal dengan adil gitu ya. Jangan karena lebih suka dengan paduan suara tertentu, lalu ini ditugasin terus, sementara yang bukan kelompoknya atau yang tidak disukai tidak diberi tugas gitu ya. Jangan seperti itu, karena itu memecah belah umat. Tadi Romo Danto sudah singgung ini untuk supaya iman umat juga bertumbuh dan berkembang. Maka seksi Pasdior ini memang harus benar-benar menjadi pengayom ya, supaya kehidupan Pasdior di satu paroki ini bisa berjalan dengan sehat. Dan tidak lupa untuk harus selalu mengadakan pembinaan. Ya. Kalau misalnya di masa sekarang ini beberapa paroki sudah mengadakan pelatihan virtual. Tadi saya sudah singgung ya. Misalnya pemazmur pelatihan virtual. Organis juga ada pelatihan virtual ya. Tentu
caranya akan berbeda dengan seperti pada saat normal. Cuma itu juga bisa dilakukan dan itu perlu dilakukan supaya ketika waktunya nanti kita sudah normal kembali atau mendekati normal, ini Pasdior ini personil-personilnya itu semangatnya masih ada gitu. Jangan sampai sekarang dibiarkan begitu saja, hilang tanpa arah, tahu-tahu api pelayanannya padam. Nanti pada saat sudah mulai, nanti malah kesulitan. Loh, nggak ada yang mau ukur, nggak ada yang mau organis, malah kita sendiri yang repot. Baik. Saya kira begitu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Onggo, tetap menyalakan api pelayanan untuk terus bernyanyi dalam gereja. Ya, baik teman-teman, sahabat Katolik Update di rumah, terima kasih kami ucapkan untuk kesetiaannya mengikuti acara Katolik Update pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ramodanto khususnya dan juga Pak Onggo yang telah hadir, dan juga Pak Alex Luciano yang sudah jauh-jauh hadir kemarin untuk memberikan testimoninya. Pak Verigo Kolita juga sudah memberikan testimoninya. Teman-teman diharapkan jika boleh memberikan kami juga di YouTube Puspas KAJ, tetap memberikan like dan juga subscribe, dan juga jangan lupa untuk memfollow akun media sosial dari Puspas KAJ dari Instagram maupun Facebook page kami, ya, sehingga bisa melihat program-program dari Uskupan Agung Puspas KAJ Samadi ini. Oke, sesaat lagi kita akan doa penutup dan kemudian kita akan dilanjutkan dengan paduan suara dari KKMK atau Komunitas Karyawan Muda Katolik Santo Arnoldus Johnson Bekasi dengan lagu Jadikan Hatiku Istana Cintamu. Terima kasih. Sebelum itu saya berikan satu pantun buat teman-teman di rumah. Memetik gitar, menabuh gendang. Kasih slow tempo, perlahan-lahan. Marilah kita tetap berdendang demi memuliakan nama Tuhan. Amin. Oke. Terima kasih Romo Danto, jika diizinkan silakan Romo Danto untuk memimpin doa penutup sekaligus berkat penutup untuk kami semua. Oke. Para pemirsa di rumah, teman-teman yang ada di studio dan semua yang hadir di sini, mari kita satukan hati dan budi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh semakin memahami makna pelayan musik liturgi di dalam Pasdior ini. Paduan suara, dirigen, dan organis. Semoga apa yang kami temukan dalam diskusi dan pembicaraan talk show ini sungguh meneguhkan iman kami sebagai pelayan-pelayan liturgimu, meneguhkan iman kami sebagai orang beriman, dan juga menumbuhkan dorongan kami untuk semakin menguatkan keterampilan kami sebagai pelayan-pelayan musik liturgimu. Dan semoga perjumpaan pada hari ini mendorong dan memotivasi kami untuk melayani Engkau dengan lebih baik lagi. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga upaya-upaya kita untuk membangun liturgi yang semakin hidup dan memerdekakan senantiasa diberkati Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Romo Danto. Sampai jumpa di episode online Katolik Update minggu depan. Kami ada untuk membekali iman Anda. Tuhan Yesus memberkati. Ampunilah aku
dosa